welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Hanafora. So, hari ini aku agak sedikit dandan supaya kayak muka aku tuh nggak terlalu buluk banget, kayak nggak terlalu berantakan sekali akak ini ya, untuk buat video ini. Karena video sebelumnya tuh kayak sungguh teramat tidak mengenakan mata untuk dilihat ya. So, di video ini sebenarnya aku nggak tahu ini bakalan jadi video apa, entah itu jadi edukasi atau informasi ataupun ini bukan vlog juga, jadi aku nggak tahu apa ini. But I wanna tell you apa yang aku temukan di Italia, di rumah orang Italia, tapi tidak ada atau berbeda di rumah orang Indonesia. Pada umumnya ya, bukan di rumah orang-orang kaya, maksudnya di rumah pada umumnya. Kebanyakan orang lah, kebanyakan rumah, average, maksudnya rata-rata. Mungkin ada beberapa yang kalian udah tahu, atau mungkin ada beberapa yang kalian tidak tahu. Mungkin bisa jadi ide buat kalian kalau misalnya kalian mau bangun rumah, supaya ya biar agak-agak praktis lah hidup ya, gitu. So, let's start. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah pemanas ruangan. Ya itu juga orang tahu kak. I know. Tapi jadi yang pertama adalah pemanas ruangan. Pemanas ruangan, kenapa di Italia itu punya pemanas ruangan? Karena Italia itu ada 4 musim saudara-saudara ya. Ada musim dingin, musim gugur, musim panas, dan musim semi. Nah, kalau aku sendiri, menurut aku ya, dari yang aku tahu dan aku rasakan selama ini, aku lebih mengelompokkannya 3 musim dingin, 1 musim panas. Mau itu spring, mau itu autumn, mau itu musim dingin sekalipun, itu tetap dingin. Kecuali musim panas aja yang panas. That's why di sini penghangat ruangan itu wajib kudu mesti. Nah, untuk AC sendiri itu tidak wajib. Ataupun kebanyakan mungkin di sini ada mungkin yang punya ya, tapi rumah yang aku pernah kunjungi ya selama ini tidak punya yang namanya AC. Mereka mungkin punya yang namanya kipas angin. Jadi waktu musim panas mereka pakailah kipas angin. Tapi kalau kita sendiri sih di sini musim panas biasanya kita buka aja jendela. Jadi tidur kita buka jendela. Pakai kipas sih, tapi ya tetap. Kalau di sini pemanas ruangannya ya, di rumah ini sendiri itu ada 2 pemanas ruangan. Pemanas ruangan yang ada di dinding atau nempel di dinding ataupun yang ada di dalam tanah, dan pemanas ruangan yang ada apinya. Tahu kan? Yang ini. Nah, untuk pemanas ruangan yang menempel di dinding itu setiap rumah atau setiap ruangan itu punya. Kayak kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, di koridor, itu punya semua pemanas ruangan. Nah, untuk pemanas ruangan yang ini, yang dibakar, itu biasanya kita hidupkan kalau misalnya ruangan itu terlalu dingin. Kayak musim dingin tuh dingin banget, jadi kita harus hidupkan itu. Karena untuk pemanas ruangan yang nempel di dinding itu biasanya tidak cukup, jadi kita harus hidupkan itu. Pemanas ruangan yang ini, jadi kita masukin ini namanya pellet. Nah, pellet ini kita masukin ke dalam sini, bukan I pellet you, bukan, tapi yang ini namanya pellet ya. Kita masukkan ke dalam sini, and then dia bakalan keluar dan mulailah berapi. Nah, setelah dia berapi, keluarlah uap panasnya dan ruangan menjadi hangat, saudara-saudara. Di bawah sendiri itu pemanas ruangannya juga diinstal di bawah tanah atau di lantai bawah, supaya lantainya itu tidak terlalu dingin. Kalau misalnya musim dingin, kalian tahu kan lantai yang dingin banget, yang kalian suka golek-golek atau baring-baring di lantai yang dingin. Nah, itu kalau musim dingin tuh bakalan dingin banget. Itu kenapa di lantainya juga diinstal yang namanya penghangat ruangan. Setelah penghangat ruangan, yang kedua yang ada di Italia tapi kayak yang tidak ada di Indonesia adalah jaring-jaring serangga yang ada di jendela mereka. Jadi di Italia itu kalian bakalan lihat rumah-rumah tidak ada ventilasinya. Tidak ada ventilasi, terus gimana dong sirkulasi udaranya kak? Karena di Italia itu kan tadi 4 musim, jadi kalau misalnya di rumah orang Italia itu punya ventilasi itu bakalan mengganggu yang namanya kehidupan di dalam rumah ini pada saat musim dingin. Kalau misalnya ada ventilasi pada musim dingin, udaranya bakalan masuklah ke dalam rumah dan percumalah yang namanya itu penghangat ruangan, saudara-saudara. Terus gimana kak sirkulasi udaranya? So, itu kenapa di jendela mereka punya yang namanya jaring
jaring-jaring udara, jaring-jaring serangga. Nah, jaring-jaring serangga ini cuma dipakai atau mostly dipakai di musim spring dan musim summer, atau mungkin musim gugur sedikit ya. Kalau musim dingin itu kita bisa buka jendela tanpa jaring-jaring itu, karena tidak bakalan ada yang namanya serangga, tidak bakalan ada namanya nyamuk, tidak ada namanya dandelion. Dandelion tau kan? Nih, nah, dandelion, atau tidak ada yang namanya, aku nggak tahu sih ini tanaman apa, tapi dia kayak setiap kali musim spring tuh banyak banget kapas-kapas yang berterbangan gitu. Tidak ada itu. Jadi kita bisa buka jendela and then udara bertukar gitu. Tapi kalau misalnya pada musim spring atau musim semi, musim panas dan musim gugur, itu banyak banget serangga. Banyak banget yang namanya nyamuk. Ya, mulailah hidup, berkembang biaklah nyamuk-nyamuk itu pada musim itu. Jadi, mereka punya saringan ini, jaring-jaring serangga ini ya, supaya kalau kita buka, kita turunkan ini jaring-jaring, nyamuk-nyamuk tidak masuk ke dalam. Ini biasanya jaring-jaring ini yang biasanya diventilasi orang Indonesia, tau kan? Yang ada di rumah-rumah, di rumahku juga pakai itu ventilasi ini yang warna-warna hijau kalau nggak salah aku. That's why tadi aku bilang waktu musim panas kita kayak kalau tidur tuh kayak cuma buka jendela, turunkan jaring-jaringnya itu, kita aman gitu, kayak di dalam rumah, kayak di dalam kelambu lah. Jadi rumah dikelambuin. Kelambu kan namanya? Ya kalau nggak salah kelambu. Itu sirkulasi udara itu cuman langsung dari jendela atau dari pintu. Kalau pintu sih jarang dibuka ya, kecuali ada tamu doang. Rumah kita sendiri aja jarang buka pintu. Kalau rumah Indonesia kan pagi-pagi buka pintu dulu ya. Buka pintu, buka jendela. Kalau di sini enggak. Yang ketiga adalah pelindung jendela. Kalau pelindung jendela di Indonesia itu kan biasanya tralis ya. Tralis tau kan yang besi-besi itu. Nah, kalau di sini pelindung jendelanya itu berupa jendela lagi atau yang diturunkan seperti ini. Jadi ini digunakan kalau misalnya hujan, ini diturunkan supaya kaca jendelanya itu nggak kotor. Nggak kotornya kan biasanya kalau jendela kena air tuh kan setelah kering kan kayak nimbulin bercak-bercak gitu kan. Nah, supaya nggak kotor ini diturunkan lah. Karena kan di sini nggak ada kayak apa sih itu namanya? Kayak atap kecil untuk melindungi jendela itu yang biasa di Indonesia. Itu nggak ada, jadi oplong gitu aja gitu. Itulah hal-hal perjendelaan yang ada di Italia tapi tidak ada di Indonesia. Ketiga, yang menurut aku yang ada di Indonesia tapi tidak yang ada di Italia tapi tidak ada di Indonesia adalah ruang penyimpan makanan. Jadi ruang penyimpan makanan di Italia itu ruangan dikhususkan dan didesain agar bisa menyimpan bahan makanan dan suhunya juga itu hampir sama dengan suhu kulkas. Jadi waktu kita nyimpan bahan makanan segar kayak entah itu pumpkin, kentang, bawang merah, bawang putih, bawang bawangan, cabai ataupun telur ya, wine. Nah, itu bisa tahan lebih lama. Kalau di Italia sendiri itu ruangan ini biasanya dipakai untuk menyimpan wine gitu. Ya, kalian tahu lah di sini kan memang mereka itu peminum anggur merah. Bukan anggur merah doang, anggur putih juga ada ya, pokoknya wine lah ya. Jadi ruangan itu biasanya digunakan atau dibuat untuk menyimpan bahan-bahan makanan mereka. Nah, karena di sini kalian tahu tadi sudah aku bilang ada 4 musim. Tiap musim itu punya buah-buahan dan sayur-sayuran yang berbeda. That's why mereka harus namanya nyetok atau menyimpan atau mengolah bahan-bahan makanan yang ada pada musim itu supaya bisa dipakai lagi untuk di musim selanjutnya. Contohnya nih ya, misalnya di sini nih paling banyak lah orang simpan dan paling banyak diolah di stok adalah tomat dan juga kentang. Nah, Ayo, Italian check. jadi mereka itu biasanya musim panas itu menanam yang namanya tomat dalam bentuk yang banyak, dalam jumlah yang banyak. And then kemudian diolah, entah itu dibuat saus, entah itu dimasukin dalam freezer, kemudian disimpan supaya pada musim gugur, musim
dingin, musim semi, kita bisa makan tomat. Bisa aja beli, bisa, tapi harganya jauh lebih mahal. That's why mereka kayak punya satu ruangan untuk menyimpan bahan-bahan makanan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Maksudnya untuk di musim-musim selanjutnya. Yang keempat adalah mereka atau orang-orang yang di Italia itu punya lebih dari satu kulkas. Seriously, what the are you doing? Sama kayak halnya ruang penyimpan makanan. Nah, kulkas di sini juga digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Jadi mereka stok semuanya kayak kentang ataupun tomat itu ya ke dalam yang namanya freezer, entah itu daun sop ataupun pumpkin ke dalam freezer supaya lebih tahan lama. Nah, untuk di rumah ini sendiri kayak mau mertuaku punya 3 kulkas. Sebenarnya punya 4 kulkas dan satu didonasikan ke kita. Jadi kita punya 2 kulkas dan mau mertuaku punya 3 kulkas. So di rumah ini kita cuma berempat tapi kita punya 5 kulkas. Bukannya mau pamer bau sombong guys, enggak. Tapi cuma memang itu dibutuhkan di sini supaya kita bisa nyimpan bahan makanan pada musim ini dan kemudian digunakan atau untuk dimakan kembali di musim yang selanjutnya gitu. Nah, yang kelima adalah saklar lampu. Kak, di Indonesia juga ada kali saklar lampu. I know, ada, I know. Rumahku juga ada saklar lampu. Cuma saklar lampu di sini itu satu lampu bisa kayak minimal 2 saklar lampu. Bahkan ada satu lampu yang punya beberapa saklar lampu gitu. Nah, contohnya kayak ruang makan ini. Nah, ruang makan ini ada satu saklar lampu di daerah koridor ini. Dan waktu kita masuk and then kita menuju ke dapur, kita nggak perlu balik lagi ke tempat yang sama untuk matikan, tapi punya satu saklar lagi di belakang sini untuk matikan lampu. Jadi punya 2 saklar lampu. Contoh yang lain adalah koridor. Koridor ini punya banyak saklar lampu. Nih, contohnya satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Jadi kalau misalnya aku dari dapur, dari ruang makan mau ke kamar, aku nggak perlu kayak matiin lampu dari dapur situ and then lari ke kamar. Karena waktu aku hidupkan di dapur, aku juga bisa matikan lampu itu nanti di kamar tidur gitu. Karena ada satu saklar lampu yang kayak connected atau berhubungan untuk mematikan lampu di koridor. Tapi kan sekarang juga sudah lebih advance ya, maksudnya sudah lebih maju lagi. Kita bisa kayak hidupin lampu pakai smartphone, pakai oke Google turn off the light kayak gitu. Jadi kita udah kayak nggak perlu saklar lagi. Even kayak di sini juga aku untuk ngontrol untuk lampu sekarang semua lampu kecuali lampu kamar mandi itu udah dikontrol sama wireless alias pakai smartphone aja untuk matikan hidupkannya. Jadi kalau misalnya kita mau tidur malam nih, lampu semuanya hidup, itu nggak perlu kayak matikan satu-satu, tinggal pakai dari handphone atau dari Google Home, oke Google turn off the light, dan semua lampu bakalan mati gitu. Nah, yang keenam, perbedaan rumah di Indonesia dan juga rumah di Italia adalah dindingnya. Kenapa dindingnya? Jadi aku ingat banget Niki itu waktu pertama kali datang ke rumahku, dia bilang gini, ih rumah orang di Indonesia itu telanjang ya katanya. Telanjang? Maksudnya apaan? Jadi maksudnya itu rumah, dinding rumah orang Indonesia itu sepi gitu. Cuman ada beberapa lukisan dan foto mungkin ya. Kalau di Italia itu rumahnya, dinding rumahnya itu heboh banget. Dari beberapa rumah yang aku pernah kunjungi lah ya, di sini itu dinding rumah mereka penuh dengan aksesoris, entah itu lukisan atau barang-barang antik, entah itu aksesoris, entah itu souvenir ya. Mereka traveling kemana dan bawa souvenir, jadi itu banyak banget. Dinding rumah mereka itu penuh dengan yang namanya aksesoris. Nih kayak rumah di bawah aja nih, rumah mertua. Di atas ini ya nggak punya yang namanya barang-barang seperti itu. Maksudnya hiasan dinding kami di rumah ini sungguh-sungguh teramat-amat biasa saja, kayak dinding rumah Indonesia aku buat ya, telanjang. Sekarang satu, kalau dindingnya penuh gitu capek bersihinnya bro, capek, ribet bersihinnya. Jadi aku nggak mau ngambil capek, nggak mau ngambil pusing ya. Yang kedua,
butuh duit juga ya untuk beli aksesoris itu. Sebenarnya cantik tapi mengolah dan merawatnya itu susah. Jadi aku ambil yang aman aja, nggak mau. Kubiarkan saja dinding rumahku terlanjang. Mungkin aku bakalan nambahin beberapa foto, tapi ya seadanya saja lah ya, tidak mau ribet. Tapi nanti kita lihat lah jadinya seperti apa. Ini yang terakhir adalah yang paling common. Mungkin kalian udah tahu lah ini ya, karena ini kayaknya di Indonesia juga ada tapi bentuknya beda. Yaitu adalah bidet. Ngapain juga tepuk tangan? Betul yang kalian pikirkan itu. Jadi bidet itu digunakan untuk tempat cebok setelah kalian buang air besar. Itu kenapa di Italia itu tidak ada yang namanya krisis toilet paper atau tisu toilet pada waktu-waktu corona ini, guys. Karena mereka menggunakan air. Kita tetap menggunakan tisu, tapi kita bisa juga hidup tanpa tisu itu karena kita menggunakan air ya untuk membersihkan daerah itu ya. Nah, cukup beruntung, maksudnya aku bersyukur ya bisa pindah ke satu negara yang menggunakan bidet, karena akak ini agak katrok sedikit kalau misalnya tak pakai air gitu, suka geli-geli, suka tak enak-enak gitu, jadi tak nyaman lah. Kalian tahu lah perasaannya ya. nggak bisa kakak tuh nggak bisa. Jadi itu kenapa waktu di Netherlands sendiri, waktu di Belanda itu toilet hotelnya nggak ada bidetnya, jadi agak susah ya. Di Indonesia sendiri kan memang sudah banyak juga yang punya bidet di rumah. Bidetnya memang bentuknya udah agak beda ya, mungkin kayak semprotan itu, atau pakai air di gayung, atau pakai toilet duduk yang udah ada semprotan di sampingnya tuh, biasanya di mall-mall ya kan, atau di hotel-hotel. Terakhir adalah loteng. Yang terakhir loteng atau plafon atau apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya loteng lah ya yang di atas itu. Nah, dari beberapa rumah yang aku tahu dan aku lihat, loteng itu digunakan mereka untuk menyimpan barang-barang yang mungkin masih bagus tapi kayak mereka nggak pakai gitu. Jadi mereka simpan di atas, atau mungkin barang-barang kenangan, entah foto, entah barang-barang nostalgia lah ya, mereka simpan di atas loteng. Sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diambil kembali gitu. Tidak ada ya, bukannya tidak ada di Indonesia, mungkin fungsinya berbeda kali ya. Kalau loteng di Italia itu dijadikan gudang, kalau loteng di Indonesia itu apa, termasuk loteng di rumahku itu tempat kucing membawa makanan. Berlari-lari, tikus berlari di sana ya. Jadi agak berbeda gitu fungsinya. Ada tapi fungsinya berbeda. Kalau kalian nggak tahu gimana bentuk loteng orang Italia, kalian bisa lihat ini videonya di sini ya, di atas sini, atau aku bakalan link di bawah. Kalian bisa lihat waktu kita lagi bersih-bersihin loteng di waktu Paskah. Jadi, kalian bisa lihat di sana dan cek videonya gimana sih bentuk loteng orang Italia. Mungkin bisa jadi inspirasi kalian bisa buat loteng yang jadi tempat penyimpan barang-barang. Bisa juga kan? Dia bisa. Atau mungkin kalian mau merenovasi loteng kalian untuk jadi tempat studio kalian, kamar tidur. Kind of good also. Jadi ya itu dia saja ya saudara-saudara, barang-barang apa aja atau bahan-bahan atau hal-hal apa yang aku temukan di Italia yang nggak ada atau jarang atau berbeda fungsi atau berbeda bentuk di Indonesia gitu. Semoga ini menginspirasi kalian dalam satu hal yang aku tidak tahu itu apa. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain ya. Wah, semoga video aku bisa menemani hari-hari kalian di masa karantina ini. Terima kasih for watching, terima kasih sudah mampir, and I'll see you in the next video. Bye bye.